Halo semua, kali ini kita akan membahas tujuan yang ke-9, yaitu tentang bagaimana materialitas dan risiko itu saling terkait dan terintegrasi dalam proses audit. Oke, mari kita lihat. Jadi, di tujuan yang ke-9 ini kita akan berbicara masalah hubungan. Hubungan dari risiko ya, dan materialitas terhadap bukti audit. Oke, pertama-tama kita lihat dulu pengertian dari materialitas dan risiko. Jadi di sini materialitas dan risiko itu saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Jadi bisa dibilang risiko itu adalah pengukuran atas ketidakpastian ya, karena banyak ketidakpastian maka timbullah risiko. Lalu materialitas itu masalah besaran atau ukuran. Jadi bisa dibilang ini adalah ukuran atas ketidakpastian. Dalam hal ini, ukuran di sini adalah jumlah, ya. Jumlah yang harus diperoleh untuk mengukur atau mengantisipasi ketidakpastian tersebut. Nah, jumlah yang ada di sini adalah jumlah bukti audit. Nah, jadi ceritanya seperti ini. Semakin banyak jumlah audit yang kita peroleh, semakin bisa kita mengantisipasi ketidakpastian tersebut. Seperti itu. Oke, mari kita langsung lihat di tabel berikut. Ini adalah hubungan daripada resiko-resiko yang tadi, ini bisa dilihat di sini AAR, IR, CR, PDR. Lalu terakhirnya di sini dihubungkan ke audit evidence-nya, bukti audit harus dikumpulkan berapa banyak. Lalu di sini ada materialitasnya. Oke, lalu bisa dilihat di sini. Di sini ada huruf D dan huruf I. Di mana maksudnya huruf D ini adalah hubungan langsung, ya. Sedangkan yang I adalah hubungan terbalik. Ya, jadi kalau kalian masih ingat rumus dari PDR, ya. PDR itu rumusnya ya. Jadi PDR ya, jadi rumus PDR seperti ini. PDR sama dengan EER bagi IR kali CR ya. Jadi kalian bisa lihat di sini hubungannya inherent risk dan juga control risk ke PDR itu I atau inverse atau terbalik. Jadi bisa dibilang seperti ini. Jika di sini ya, saya coba tuliskan. Oke. Jika IR dan CR semakin besar, maka PDR semakin kecil. Ya, kenapa? Ya, kalian bisa lihat di sini dari rumusnya. Ya, dari rumusnya ini. Nah, IR di sini adalah pembagi. Nah, semakin besar jumlah pembaginya, pasti angka PDR-nya semakin kecil. Ya, seperti itu. Jadi, ini juga berlaku untuk AAR. Nih. Nah, di sini hubungannya ke PDR itu adalah direct atau positif. Ya, I itu bisa dibilang negatif, direct ini bisa dibilang positif. Jadi ceritanya semakin besar nilai AAR-nya, maka semakin besar pula nilai PDR-nya. Jadi saya kasih contoh misalnya di sini, kita kasih contoh ya AAR-nya di sini 5%. Nah, lalu di sini IR ya, dan CR-nya adalah misalnya kita menilai resikonya sangat tinggi. Kita langsung nilai 100%. Nah, jadi bisa dibilang nanti rumusnya seperti ini. PDR ya, sama dengan 0,05 ya, susah sekali ya nulis pakai mouse. Lalu ini IR-nya adalah 100% atau bisa dibilang 1 dikali 1. Berarti PDR-nya nanti terakhir keluarnya 5%. Atau dalam hal ini kita bisa bilang PDR-nya di sini adalah low. Ya. Jadi bisa dilihat di sini IR dan CR-nya ini adalah high. Nah, otomatis karena hubungannya inverse atau kebalikan, maka PDR-nya akan otomatis menjadi low. Nah, seperti ini. Ini cara menghitung.
Oke, mari kita lihat lagi. Oke, jadi di sini kita bisa lihat hubungannya ya. Jadi inherent risk ke PDR itu hubungannya negatif ya. Jadi bisa dibilang juga seperti ini jika kita terjemahkan. Ya, jika risiko bawaan tinggi, maka risiko deteksi rendah. Oke, sehingga dibutuhkan bukti audit yang banyak. Oke, mari kita lihat lagi. Ya, jadi risiko bawaan ini masalah saldo akun atau transaksinya. Mereka mempunyai risiko yang tinggi. Sehingga untuk bisa membuktikan risiko-risiko itu yang menimbulkan salah saji, untuk bisa mendapatkan salah saji tersebut, kita harus bisa mengumpulkan bukti audit sebanyak mungkin. Ya, makanya, nah tapi kenapa di sini dibilang risiko deteksinya rendah? Jadi cara bacanya seperti ini untuk risiko deteksi rendah. Oke. Saya coba tuliskan di sini. Risiko deteksi rendah artinya ya. Di sini artinya adalah kemungkinan auditor gagal mendeteksi salah saji itu rendah. Oke, jadi kalian masih bisa lihat di video sebelumnya. Jadi PDR ini adalah masalah resiko mereka gagal mendeteksi salah saji. Oke. Jadi bisa dibilang jika PDR-nya itu rendah, maka itu artinya kemungkinan auditor untuk gagal mendeteksi salah saji itu rendah. Artinya juga bisa dibilang karena transaksi atau akun tersebut mudah untuk timbul atau ditemukan salah saji. Nah, sehingga dibutuhkan pengumpulan bukti audit sebanyak mungkin untuk menunjukkan salah saji tersebut. Nah, seperti ini. Oke, mari kita lihat. Jadi ini adalah arti dari PDR yang rendah. Artinya adalah kemungkinan auditor gagal mendeteksi itu rendah. Jadi yang rendah itu adalah kemungkinan kegagalannya. Karena apa? Karena secara otomatis transaksi atau akun itu mudah untuk ditemukan salah saji. Jadi kita nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba loh ini salah saji. Ini jelas kelihatan, ini transaksi ini mudah sekali kelihatan salah sajinya. Ini pasti salah, padahal kita belum melakukan apapun. Itu maksud dari resiko deteksi rendah. Jadi kemungkinan auditor untuk gagal mendeteksi itu rendah. Ya, kemungkinan auditor untuk gagal mendeteksi salah saji itu rendah karena kelihatan dari transaksi tersebut kalau transaksinya sendiri itu rentan untuk bisa timbul salah saji. Nah, karena salah sajinya kelihatan banyak sekali, jadi dibutuhkan bukti-bukti audit dikumpulkan sebanyak mungkin untuk bisa menunjukkan salah saji tersebut. Nah, ini adalah cara baca dari PDR yang rendah ya. Jadi arahnya sekali lagi sesuai dengan rumus ini ya, sesuai dengan rumus ya. Inherent risk itu bergeraknya terbalik kepada detection risk. Control risk juga bergeraknya terbalik, makanya dia ada di bagian pembagi. Sedangkan kalau AAR dia searah dengan plan detection risk. Jadi kalau ini AAR-nya tinggi, otomatis PDR-nya akan juga tinggi. Ya, seperti itu. Akan semakin tinggi. Nah, lalu PDR terhadap audit evidence itu hubungannya terbalik. Ya, jadi seperti yang tadi saya jelaskan, kalau resiko deteksinya rendah, ya, justru kita harus mengumpulkan bukti sebanyak mungkin. Nah, supaya kita bisa menunjukkan salah saji tersebut. Nah, jadi kalau plan
detection-nya ini low, ya, berarti kita harus mengumpulkan audit evidence yang banyak. Nah, itu juga halnya seperti ini, performance materiality, ya. Seperti itu. Hubungannya negatif dengan audit evidence, ya. Terus lalu jangan lupa performance materiality ini ada hubungannya dengan acceptable audit risk. Kalau kalian melihat di chapter sebelumnya, itu ada besaran 50 sampai 75%. Oke. Jadi, sekian video dari saya. Semoga kalian bisa memahami hubungan daripada hubungan dari resiko ke bukti auditnya. Terima kasih.